Oke, welcome back again to Garut Voice, suara milenial dan gadgetnya orang Garut. Masih bersama Kang Aris ya, tapi di segmen 2. Di segmen 2 ini ada games ya. Gamesnya ini games di luar nalar, games out of the box. Wow. Siap-siap ya Kang Aris ya, siap-siap ya. Minum dulu ah. Minum dulu. Siap-siap. Jadi rulesnya itu sederhana. Nama gamenya itu jawab cepat ya. Rulesnya Jawab cepat. Oke. Jawab cepat. Jadi Ya oke, jawab cepat. Siap. rulesnya itu ya sederhana. Saya bertanya, Kang Aris langsung jawab. Abam, Anda bertanya, Aris menjawab. Iya. Selamat datang di Abam. Kayak gitu. Mungkin saya tidak Jadi- menanggapi, tapi memancing aja. Oh kenapa? Oh gitu mungkin. Jadi nama acara Abam ya. Iya tuh, abang. Siap nih, siap. Harus siap Harus sih. siap. Oke. Sekitar ada 100 pertanyaan gini. Oh. Oke. Oke. Kurang lebih lah gitu ya. Pertanyaan. Langsung pertanyaan pertama. Kang Aris, bangga gak jadi orang Indonesia? Enggak. Kenapa? Menjadi orang Indonesia tuh bukan suatu hal yang diusahakan, bukan memakai effort, bukan sebuah prestasi, bukan sebuah hal yang diperjuangkan. Itu adalah identitas gratisan. Jadi bangga sama yang gratisan. Bangga sebagai Kayaknya enggak deh. Maksudnya gini loh, kita tuh menjadi orang Indonesia tuh keniscayaan. Kita lahir di sini jadi WNI. Nggak ada pihak negara datang risdek jadi WNI. Nggak ada. Semuanya itu gratisan. Jadi kita tuh semua, lu, gua, semuanya adalah WNI tulis tonggong. Nah, artinya yang perlu kita fokuskan bukan bangga menjadi orang Indonesia. Hampir semua orang bisa berkata bangga menjadi orang Indonesia. Tapi jarang yang bisa. Gua mau bikin Indonesia bangga. Itu yang harus kita lakukan. Bikin Indonesia bangga. Dengan apa? Dengan prestasi kita. Bikin harum nama Indonesia. Bikin harum keluarga kita. Bikin harum teman-teman kita. Itu. Jadi fokusnya bukan bangga jadi orang Indonesia, tapi bikin Indonesia bangga. Seperti Susi Susanti dan banyak. Dari Garut VOB, bikin Indonesia bangga. Bikin Garut bangga. Itu yang harus kita lakukan. Bukan bangga jadi orang Indonesia. Begitu. Lanjut. Yang kedua. Cukup segitu ya, bisa juga gua jawab aja. Untung gampang pertanyaannya. Yang kedua. Masih mau temenan gak sama teman yang berbuat kriminal, yang masuk penjara? Waduh. Masih sih. Tapi kecuali pemerkosaan. Kenapa tuh? Bagi gua tuh gua nggak ada alasan. Gua nggak mau teman lagi sama kasus kriminal. Gua masih maaf teman yang buat kriminal kemudian keluar dari penjara dan gua anggap dia teman lagi kecuali kasus pemerkosaan sih. Bener-bener gak ada ruang tuh. Nggak ada ruang. Gua nggak mau temenan sama yang kayak gitu. Yang ketiga. Bener-bener cepet ya. Udah pertanyaan ketiga aja. Yang ketiga. Kenapa hukum dan aturan dibuat? Tapi yang dilanggar tetap aja ada. Apa aturan ada untuk dilanggar? Ya itu jawabannya. Karena yang membuat balikan lagi gimana? Ada aturan untuk dilanggar. Oh, pertanyaannya. Nah, Kenapa hukum dan aturan dibuat? Tapi yang melanggar tetap aja ada. oke. Karena yang membuat aturan cuma segelintir orang, yang melanggar tidak diikut sertakan membuat aturan. Ya di otak gua gitu, gimana lagi? Tapi make sense. Ya. Yang keempat. Kenapa banyak acara yang kreatif dan inovatif tapi kurang booming? Tapi sebaliknya, acara yang biasa aja kok rame? Karena anggaran selalu mengalir ke orang dekat, bukan orang tepat. Wah. Yang kelima. Apa yang membuat seseorang menjadi kaya kan? Mengakali sistem. Mengakali sistem. Ya. Karena bagi gua nggak ada orang kaya dan miskin, ada juga yang diuntungkan sistem dan dirugikan sistem.
Karena regulasi, ya maksudnya dia mau usaha apa ternyata terkendala oleh sistem yang merugikan dia. Ya lebih gampangnya gini lah. Orang yang tahu sistem. Orang yang tahu sistem ya. Ya, jadi diuntungkan sistem kan ya tahu sistem. Iya. Ya artinya ada orang yang kerja keras macul segala macam ternyata nggak kaya. Ada orang yang jadi tukang batagor dari gua SMP sampai sekarang dia tukang batagor karena dia nggak tahu sistemnya. Ya Gitu. karena kalau bekerja keras semua orang juga bekerja keras gitu ya. Ya, bekerja keras. Tapi kan yang deket sama ya cepat. You know? Ya cepat lah itu ya. Yang keenam, percaya karma gak kan? Percaya karma. Karma. Karma apa dulu nih? Kalau karma sebagai unsur religiositas sih aku nggak. Tapi kalau karma sebagai asas kausalitas aku percaya. Hukum tebang tua ya. Apa yang saya perbuat, gue baik sama orang, orang baik sama kita, ya itu saya percaya. Tapi kalau karma samsara dharma itu yang karena saya bukan ajaran itu ya. Maksudnya kalau hukum kausalitas saya percaya. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Secara kausalitas ya. Yang ketujuh. Kenapa ada orang yang melakukan perjalanan keluar angkasa? Keluar angkasa. Karena kepo. Dan kepo adalah awal dari peradaban. Karena nggak ada orang kepo, nggak ada peradaban. Ada situasi di mana orang pertama kali minum susu sapi. Coba gimana ada situasinya pasti lihat. Ini sapi susunya kok sama ya ke manusia? Bisa diminum juga nggak ya? Coba kenyot. Oh nggak beracun. Oh minum. Jadi semuanya minum susu sapi. Kalau nggak ada orang kepo, nggak ada orang minum susu sapi. Nggak ada peradaban. Semua peradaban karena ada orang kepo. Knowing every particular object. Kepo. Kepo. Makanya berterima kasihlah kepada orang kepo. Ya. Yang ketujuh. Normalkah mencintai seseorang yang bahkan kita aja belum ketemu gitu? Ini mah kayak lagu ini. I knew I love you before I meet you. Normal aja sih. Oh, iya. Normal aja karena normal karena cinta itu nggak physically aja gitu. Bisa tutur kata, bisa personality kan di zaman era digital yang secanggih ini juga kita bisa bertemu dengan orang hampir seperti fisik. Iya sih, kayak real gitu. Ya, Real gitu. semakin sini semakin real. Kayak ngefans juga ini termasuk gak sih kan? Ngefans sama orang, ya, iya. Mencintai gitu kan? Iya. Padahal belum pernah ketemu gitu. Iya, Kita- ya jangan gitulah. Lu following orang, tapi dia nggak follow back. Lu ngerasa dekat sama dia setiap saat gitu. Padahal dia nggak tahu sama kita karena dia nggak follow back. Tapi artis itu normal lah ya. Normal aja sih. Orang bayar cashless aja normal. Iya sih. Padahal fisiknya nggak ada. analogi kadinya. Oke. Yang 9. Peluang bisnis yang menjanjikan di era sekarang nih. Aduh, nggak ada, euy. Gak ada ya? Maksudnya semua juga menjanjikan. Maksudnya Oh lah, iya. bisnis yang menjanjikan sekarang tuh bisnis yang dimulai, dijalani, dan digedein. Udah gitu aja jawaban gua. Apapun itu. Ampun itu. Apapun itu. Karena kalau nggak dimulai, nggak dijalanin, dan nggak digedein, ya nggak menjanjikan apa-apa. Jadi apapun itu ya kalau lu nggak cocok di mebel, ngapain diterusin di mebel? Lu cari kan tamak udang apa kayak, ternak lele kayak apa kayak. Oke. Selanjutnya ke 10. Kebohongan apa yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia? On the way. On the way. Siapa di sini yang on the way terus masih di kamar mandi? Udah itu yang paling kan? Yang paling. On the way, udah on the way. Itu kebohongan paling on the way padahal mah can hudang kan. Cek udah kacanya. Nulis ki baris sare on the way. Oke. Itu ya, kebohongan yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia. On the way, guys. 11. Pernah merasa disepelekan, dihina, tak dianggap, direndahkan? Bagaimana reaksi
dan sikap Wow, wow, Kang wow, Aris. wow, 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 wow. Tapi pernah ya, at least ya. Pernah merasa direndahkan, Disepelekan, sepelekan, dihina, tadi dianggap. direndahkan. Pernah gak? Dan gimana menyikapinya? Oh, 15 tahun lalu pernah. Enggak 15 tahun lalu. Ya beberapa tahun lalu pernah. Tapi kalau 15 tahun lalu sikapnya mungkin lebih ke kunaon sih mana yang ka orang gitu. Kalau sekarang mah ya udah bodo amat. Men, ada miliaran orang di manusia di dunia. Terus kita mikirin orang yang benci sama kita. Ngapain? Ngapain? Masih banyak orang yang mengapresiasi kita. Masih banyak makanan yang belum kita makan, masih banyak tempat yang belum kita kunjungi, masih banyak buku yang belum kita baca, masih banyak film yang belum kita tonton. Ngapain peduliin orang yang nggak ke kita? Hidup itu buat bahagia. Artinya lu harus jangan ada di lingkungan orang yang nggak bikin lu bahagia. Itu. Oke. Itu ya guys ya. Tepuk tangan tuh Kak Aris. Keren jawabannya. Jadi jawabannya sebut bodo amat. Udah amat. Bersikap bodo amat ya kalau buku tuh. Tapi dulu enggak. Tapi dulu enggak sakit hati. Sakit hati. Gua selalu melakukan validasi trying too hard buat ngebuktiin kalau gua tuh layak ada di lingkungan fit in di society itu. Gua ngebuktiin sekarang apaan sih ngebuktiin? Udah. Nggak apa-apa. Gua nggak ada di situ juga. Mending gue cari orang yang mengapresiasi. Masih banyak yang bakal mengapresiasi gue. Gue yakin orang bakal ada yang mengapresiasi gue. Gue bakal temui orang itu. Ya, Dan setiap karya ada penggemarnya sendiri. Gitu. Oke, ada miliaran orang di dunia gitu. Seperti itu. Selanjutnya, akan ingin terkenal gak? Dan ingin terkenal apa? Terkenal tuh nggak enak sebetulnya. Berarti pernah merasakan. Jebakan nih, jebakan. Karena aku yang Enggak, gini. Gue juga jelasin ya. Iya. Gue nggak terkenal amat ya. Maksudnya nggak terkenal amat lah gitu. Tapi minimal ke pengkolan ada yang nanya, ada yang nanya, ada yang minta foto orang pernah lah gitu. Cuman maksudnya gue saat ini nggak mau terkenal amat. Seterkenal orang seperti Corbuzier atau siapa. Gue cukup orang itu mau datang dan menghasilkan duit buat gue. Misalkan gue main band atau gue stand up comedy, dia datang beli tiket, ya udah. Dan gue ngap itu teman. Tahu nggak waktu gue bikin gestok berbaris, kan ada datanya, data pembeli tiket. Gue datengin satu-satu orangnya. Oh gitu. Iya, gue tanya kemarin gue gimana main, supaya gue berubah. Ada evaluasi gitu ya? Iya, gue pengen berteman sama orang tuh. Karena pekarya dan pengapresiasi itu adalah dua hal yang harus berhubungan. Iya, setuju. Setuju. Gitu. Oke. 13. Oh, udah 13 ya? 13. Udah 13 lagi. Gimana komentar Kang Aris tentang artis yang terlibat prostitusi dengan tarif 80 juta bahkan lebih? Pendapat gue tentang artis yang terlibat prostitusi dengan tarif 80 juta atau lebih, gua tuh nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu, karena gua tahu ya siapa aja ya, meskipun gua nggak sebutin, gua tahu siapa aja. Cuman yang gua mau tahu itu siapa pelanggannya. Lebih kepo itunya ya? Lebih kepo itunya. Kenapa wartawan nggak berani mengungkap nama-nama pelanggannya? Sementara yang namanya pelanggan prostitusi itu kan pelanggaran tindakan pidana. Yang tindakan pidana apakah ceweknya doang apa dua-duanya? Dua-duanya kan? Dua-duanya. Kenapa yang diumumin inisial yang cewek-ceweknya? Iya ya. Ya kan? Ya justru soalnya jadi saru siapa yang Iya, jadi emang Indonesia terlalu jahat sama cewek ya. Iya. Terlalu jahat. Iya, maksudnya gua butuh tahu pelanggannya siapa tuh. Lebih ke pelanggannya ya. Oke. 14 selanjutnya. Kang Aris paling gak bisa temenan sama orang yang kayak gimana? Yang NPD. NPD itu kayak gimana? Narcissistic Personality Disorder. Walah. Yang manipulatif, toksik, dan dia selalu ingin menjadi pusat dunia,
Dan dia nggak punya, orang kayak gitu tuh nggak mau punya teman, dia maunya punyanya anak buah. Oh iya. Ya, dan dia harus terlihat perfect. Meskipun itu fake. Saking mau terlihat perfect, dia fake. Tapi ketika fake-nya dibongkar, oh dia marah. Misalkan ada orang mau terlihat perfect, Haikal membongkar fake-nya dia, wah marah dia. Marah, melujuk aja di musuh dia. Dan lebih parahnya lagi, dia bakal punya pasukan yang namanya Flying Monkey. Yang bakal nyerang lu. Kalau Ya. sekarang kayak buzzer mungkin ya kayak gitu. Ya, istilah dalam NPD Flying Monkey. Jadi dia tuh, kalau gua kan ketika kebongkar hal jeleknya, gua santai karena gua manusia. Dan gua mau misalkan si Aris saya pernah labuh tinu panggung. Tidak, bukan jadi hal yang hina. Misalkan orang pernah mabuk, pernah baik, udah emang teguh tutupi. Maksudnya dia kok kalau pengen sempurna gitu, pengen sempurna. Dan narsis itu dia tuh akan apa namanya? Dia akan terus-terusan ingin terlihat sempurna, bahkan kalaupun dia harus berbohong. Dan ketika kebohongan itu berlanjut, bakal terus membuat kebohongan lain untuk menutupi kebohongannya. Ya, dan dia tuh butuh pendukung untuk mengiyakan, memvalidasi itu. Dan dia manipulatif paling parah. Iya sih. Misalkan kita mencoba menjauh nih, aduh kayaknya kita nggak sehat nih hubungannya, kita menjauh. Dia bisa bikin seolah kita yang salah karena kita menjauh. Playing victim. Tapi lebih tepatnya manipulatif. Manipulatif sih, Ya. itu lebih tepat itu kata-katanya. Ya, makanya kalau ketemu yang kayak gitu, jangan diobati, menjauh udah. Udah. Kita kita nggak jahat. Kalau kita nggak ngobati, kita nggak jahat. Kita menjauh aja udah. Ya, Menjauh aja udah. Jangan merasa bersalah karena kita membiarkan dia gitu ya. Biarkan dia yang ngerasa bersalah. Dan dia berubah, alhamdulillah kalau berubah. Kalau kita omongin, wah dia pembenarannya ada. Dan dia bakal pindah topik, misalkan, wah daripada lu yang lalu, topiknya kemana dia? Iya kan kayak gitu. Iya. NPD ya. NPD, dan dia harus terlihat perfect terus di depan orang-orang, terlihat kaya, terlihat modis, terlihat apa. Padahal manusia kan nggak bisa gitu, manusia tuh ada kelemahannya, ada ininya. Poinnya itu, kita harus sadar bahwa kita manusia. Kita tuh manusia gitu, santai aja. Santai aja kawan. Santai aja kawan, kita nggak usah sempurna. Oke, selanjutnya 15. Apa sih hal yang paling signifikan yang membedakan Kang Aris sekarang sama Kang Aris 10 tahun yang lalu? Karena percaya gak percaya parameter 10 tahun itu benar-benar. Oke, berarti 2015 ya? Iya. Ajis, berarti gue harus pergi 2015. Oke, 2015 itu gue kalau pengen sesuatu niat banget, from A to Z gue lakuin. Ambisius. Terus ada gampang tersinggungnya kalau dulu. Karena mungkin dari ambisius itu idealis. Ya, ada gampang tersinggungnya, terus terlalu mikirin orang yang nyinggung gitu. Kalau sekarang ada yang nyinggung ya udah nggak dilawatin. Terus 2015 itu kalau ada di forum-forum sosial media ada yang debat pengen ikutan gitu. Atel pengen ikutan. Kalau sekarang lebih bodo amat lah. Sekarang tuh beli baju anak sama sepatu anak lebih penting daripada ya itulah yang membedakan mungkin prinsip cara berpakaian. Kayaknya cara berpakaian nggak terlalu berubah ya. Prinsip hidup lah maksudnya. Gua 2015 impulsif banget. Impulsif. Terutama keuangan. Gitu. Sih kan 100 juta kayak beak sih. Iya gitu ya. Ya, tapi bukan berarti sekarang nggak terlalu impulsif. Ada impulsif, cuman mengurangi. Maksudnya lebih pakai akal lah, lebih pakai akal. Terus kalau dulu tuh nabung tuh kalau ada pengennya. Kalau sekarang nabung ya nabung aja. Pengennya pasti ada. Pasti ada Pengennya nanti. Pasti kepake nih. Pengennya belakangan, nabungnya sekarang. Kalau dulu nabung kalau ada pengen gitu. Itulah itu yang membedakan. Tapi banyak sih nantilah di lain waktu. Nantilah. Ada
Itulah rahasia. 16. Oh lo pakai ini? Iya kan 100 kan? Oh iya iya. Sok. 16 tanpa menyebutkan angka. Coba jelaskan umur Kang Aris dalam satu kalimat. Seumuran dia Sastro. Seumuran dia Sastro. Ada Udah. apa dengan dia Sastro? Ya Apa itu harus dirahasiakan, harus refleks. ya. Karena yang gua tahu artis yang seumuran gue ya Dian Sastro. Iya. Karena yang lain-lain nggak tahu. Oke, itu ya. Yang kepo sama umur Kang Aris. Karena Udah, Dian Sastro. ngefans gue. I'm big fans Dian Sastro. I love you. I love you Dian Sastro. Iya. 17. Gambar atau video apa sih yang terbaru di galeri handphone Kang Aris? Ya. Naunya. Kepo nih. Untuk Gambar fans atau teman-teman terdekat ya. gambar atau video terbaru di galeri. Iya. Apa nih yang penasaran teman-teman Kang Aris ya? Kepo gitu. Ada fasis, ada nazi, fasis segala macam. Ngomongin ideologi. Ngomongin ide lagi nih. Islam itu bukan platform ideologi, nggak ada di ideologi dunia. Nggak ada Pancasila, nggak ada. Itu bukan ideologi. Iya. Bukan. Kalau anarko itu lebih pemahaman tentang anti otoritas. Jadi dia satu bumi milik bersama tanpa negara tanpa kekuasaan. Netral semua. Lebih nggak mau diperintah. Oh, tahu nggak di mana anakku? Itu dekat rumah. Anarko mall. Oh, nah ini Gen X nih nggak boleh lagi ini. Gen X itu Gini. jokes bapak-bapak. Anarko mall. Itu yang terbaru ya. Masalah ideologi ya. Oh, mama gua. Itu gua lagi live di download tadi. Oh, wow. Makanya paling atas. Kan dia kan nanya galeri atas. Iya. Tapi kalau nongkrong kan suka gitu kan? Ya gitu random tiba-tiba ngomong gue lagi serius tuh ngomong anarko mall, si anarko itu mah. Anarko Tapi dia mall. sempat disebutkan kita jokes bapak-bapak itu aja. Nya just bapak-bapak teh Gen X pan orang milenial ora. Iya betul. Ya kan? Iya. Masih tua dibanding lu. Oke, itu yang terbaru ya. Buat yang penasaran tuh. Selanjutnya, film apa sih yang paling merubah hidupku? Loba teuing. Tapi alah naonnya tadi teh loba teuing. Dari siapa lu cara berpikir? Boleh? Cara berpikir serigala terakhir. Serigala terakhir. Tentang prinsip money heist, tentang bagaimana sistem keuangan berjalan. Kalau dalam jadi rajin baca buku gara-gara ADC. Wah, emang ya vibes-nya tuh emang asik banget gitu. Rock and roll-nya kayak realisasi rock and roll. Tapi ada yang paling bikin ngaruh banget 2005 nih. 20 tahun lalu anjir. Oh iya, 20 tahun lalu. Cas, catatan sekolah. Setuju banget. Saya juga paling setuju. Saya pernah nonton jadi rajin bikin video meskipun dulu belum ada CapCut pakai Yulid kan dulu. Ada Premiere Yulid. Jadi pengen nyambungin ini anjir gitu. Cas catatan sekolah itu. Terus jomblo animasinya ya. Iya, betul. Jomblo animasinya itu keren. Kalau gua ngomongin film yang merubah hidup gua jawabannya Titanic, artinya gua selingkuh kan. Selingkuh di kapal. Tapi saya penasaran satu film karena salah satu yang saya suka setelah Cas adalah Janji Joni. Janji Joni saya nonton, tapi Gimana film itu menurut Akang? biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Tapi emang itu yang berpengaruh. Yang nganterin film gitu. Yang jadi berpengaruhnya itu musik-musiknya. Oke, kalau saya Suoki kalau musik mah. Dona. Kok lu tahu sih? Tahu. Kelahiran 898. Tahu karena itu emang menurut saya generasi itu film-filmnya keren-keren menurut saya. Oke. Dan itu kalau jadi referensi sekarang jadi bahan wah boom gitu keren. Ya. Berbalik ya. Ini ya karena Vibes-nya gitu. ya skena sekarang jadi ngefans. Atau mungkin gak tahu anak sekarang udah bosen dengan skena-skena modern gitu ya. Ya.
Kalau Gen X nontonnya bukan itu. Gairah Binal, Raja yang Ternoda gitu. Anjas. Ya. Oke, itulah. Di bioskop, di bioskop. Di bioskop ya? Iya, dulu legal gitu. Bioskop di Garut dulu kealaman tidak? Enggak lah man, Sumbersari, Garut Theater, Cikuray, Sumbersari terakhir nonton Golden Eye 98. Golden Eye, James Bond. Sendiri, iya sendirian nonton. Karena fans James Bond banget. James Bond juga salah satu belum kesebut ya, James Bond. James Bond tuh pokoknya James Bond dan Jason Bourne, James Bond yang kalau saya cari tuh paling pasti yang kayak infiltrasi intelijen yang gitu. Seneng gitu kayak ngakalinnya gitu gimana. Ya gitulah. Tapi ini mau dulu ada pertanyaan. Saya penasaran. Coba ceritakan ke saya kan vibes bioskop Sumbersari waktu itu seperti apa vibes-nya? Saya penasaran. Ini gitu ya kayu-kayu. Kursi kayu. Kursi kayu bisa merokok di dalam. Oh gitu? Bisa merokok. Kecuali di Cineplex waktu di Intan itu enggak. Duluan mana tuh? Cineplex sama Oh, duluan Sumbersari lah. Sumbersari, iya. Yang saya tahu Sumbersari, Cikuray sama GT sih. Dan banyak kan namanya seks. Oh gitu? Iya, Gairah Bina, Gadis Metropolis. Yang mainnya Cindy Widiana, terus juga VBR Lawrence, terus juga gue jadi apa gini? Jebakan ini. Nggak, udah cuma segitu ya gue tahu, nggak tahu juga yang lainnya. Oke. Lanjut. 19. Apa sih asumsi orang lain terhadap Kang Aris yang sebetulnya salah? Tapi banyak banget yang mengira itu benar gitu. Padahal salah gitu. Pengen klarifikasi gak sih atau bodoh amat? Ulangi. Apa sih asumsi orang lain terhadap Kang Aris yang sebetulnya salah? Sebetulnya salah. Tapi banyak banget yang mengira itu benar gitu. Atau yang mengira begitu. Pengen klarifikasi gak sih sama hal-hal kayak gitu atau bodoh amat? Suka ngeledek, ngebenci. Padahal apa gue ngebenci. Gue ngeledek tuh karena pengen akrab aja. Tapi kadang-kadang beberapa orang nganggapnya benci gitu. Mungkin karena mimik mukanya, ada juga yang bilang belagu gitu. Tapi gue nggak klarifikasi, nggak ngerubah juga, nggak bodo amat aja. Biarkan dia dengan asumsinya itu. Biarkan aja, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya. Gue nggak butuh orang yang salah paham. Kayak gitu ya. Oke. 20. Pernah ngobrol sama supir angkot gak sih? Pernah, sering. Zaman dulu. Sering ngobrolin apa tuh kalau sama Random. Yang paling apa ya? Yang paling akan ingat terus gitu. Anjir kok gini obrolannya gitu. Terus kenging sabaraha Kang? Paling sering ya itu ya? Paling sering. Terus kenging sabaraha Kang? Bumi di mana Kang? Aria aku tuh nyarira atau nubatur gitu. Eta. Ya sebetulnya ya daripada diem gitu ya. Karena saya suka di depan. Walah. Saya suka di depan, enak langsung lihat pemandangan. Paling enak di depan sih kalau angkot. Ya, itu udah lama banget sih nggak naik angkot. Udah lama banget. Terakhir kapan tuh? Alah, udah lama banget. Belasan tapi ya, belasan mungkin. Atau puluhan, 2020, 2021. Lama sih, 2015 kayaknya. Loh, banget sih. Ya 10 tahun yang lalu. Iya, sebetulnya. 10 tahun yang lalu. Oke. Apa hal terpenting yang perlu orang lain tahu tentang Kang Aris? Apa hal yang terpenting yang perlu Orang tahu tentang Kang Aris? Saya tuh gampang diajak ngobrol loh, gampang diajak kolaborasi. Walaupun beberapa orang mungkin menyangka susah atau mungkin orang tuh menyangka saya tuh sibuk, padahal enggak. Oh gitu. Karena mungkin bisa jadi dampak sosial media yang gara-gara acaranya. Enggak kok, gampang kok. Tinggal orang tuh kadang-kadang datang ke ayah wae gitu, kadang-kadang datang ke Antares ada gitu, datang ke mana. Ya, tadi itu apa maksudnya? Hal yang terpenting yang perlu orang lain tahu tentang Kang Aris. Oh ya, hal yang paling terpenting. Yang orang lain harus tahu nih bahwa gua tuh begini gitu. Oh iya.
Saya siap, let's try something new. Sesuatu yang baru. Create something new. Create something new, saya try something new. Kalau dikasih tugas yang baru, yang belum pernah gua cobain, gua mau coba. Karena gua takut udah tua, kok gua nggak pernah ini ya? Kok gua pernah ini? That's why gua jajal stand up comedy, musik, politik segala macam gitu. Pantesan. Ya artinya kalau ada yang jangan kolaborasi, ayolah. Gue pengen cobain gitu. Kayak misalkan dulu main skateboard yuk, ayo. Tahu nggak waktu saya jadi ketua partai apa ajakannya? Apa? Inbox Facebook. Gitu. Riz siap jadi ketua PSI, siap. Udah, pertanyaannya singkat, jawabannya singkat. Inbox Facebook ya? Inbox Facebook, sekjen. Ya yang di inbox Sekjen. Gokil. Yang sekarang jadi Menteri Kehutanan. Iya. Riz siap jadi ketua PSI, masih ada nih. Siap, nggak ada kata ketemu dulu, nanti ngobrol dulu, itu tuh ngapain aja gitu. Masih ada pramuka dulu zaman dulu. Iya, bertele-tele ya. Nggak, siap. Kenapa gue jawab siap? Karena kalaupun nanti di tengah-tengah gue tuh nggak nyaman, tinggal keluar. Iya sih. Tapi kalau gue siap sekarang, momentum udah gue pegang. Iya. Momentumnya udah kekunci duluan. Udah kekunci duluan, gue yang pertama. Oke. Gue pelopor. Berarti singkat padat jadi ya. Sikat padat siap. Singkat padat siap. Sikat padat siap. Selanjutnya, pertanyaan ke-22. Apa kenakalan di masa remaja yang pernah Kang Aris lakukan? Wajib loh, Pak. Banyak banget. Guru. Asli. Terus gelut sih banyak. Sama kelas lain. Minum alkohol di sekolah. Terus masang petasan di sekolah. Iseng gitu banget. Enggak, petasan yang di waktu, tapi di hampir tiap kelas di ujungnya pas ujian. Lebih parah ya aja. Pas ujian jadi gitu. Terus pas upacara, pas saya datang terlambat, saya pakai motor. Zaman dulu ya, motor. Terkait lebat. Pada saat itu memang saya agak berkuasa, maksudnya anak satpam aja kan, satpam juga nggak berani gitu. Dan saya waktu itu nggak sadar juga, nggak menyadari apapun bahwa kenapa satpam nggak berani gitu ya. Pokoknya taunya itulah. Pas hiduplah Indonesia Raya, saya standing ke depan bapak besar ini. Terus bawa skateboard ke sekolah sambil bawa tape kompo. Emang influence filmnya tinggi banget. Jadi kayak bawa tape kompo kan musik hip hop ya, kayak misalkan Dadadadada is the motherfucker DOWG Snoop Dogg pakai skateboard gitu. Itu kan lagu tahun 95 itu. Iya. 95 itu SMP kelas 2 gua. Tapi kangen sih kan karya itu. Kangen banget. Da barangor gaulnya jeung barang ngarokok. Tanya satu tuh ngarokok. Ngarokok teh SMP sih ngarokok. Asli SMP ngarokok. Kayak terbayang tapi gak bisa diulang lagi gitu ya. Ngarokok gitu. Oke, seru ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 23. Apa yang pasangan Kang Aris lakukan yang bikin Kang Aris sebel? Coba nanya di mana? Kira ada urutan dengan duit, kalem we tuh. Tapi itu emang udah sifat dasar gak sih? Enggak, maksudnya nanyanya sering-sering gitu loh. Maksudnya kalem deh, berarti di mana? Di anu. Terus di mana? Ya masih di anu gitu. Ini bukan kejadian lama, ini tadi, hari ini. Di mana masih kena syuting, boy. Itu sih, kayaknya itu keresahan tiap cowok deh. Ditanyain mulu gitu ya. Kenapa malah kemana ya? Sama ini. Tiba-tiba berubah. Misalkan lagi mau makan bakso tiba-tiba berubah, mending pizza ya. Aduh. Kesel gak sih? Sama gak sih? Sama. Kesel. Oke, pertanyaan nomor 24. Ini agak apa ya? Dalam juga sih menurut saya. Apa keputusan terburuk
yang pernah Kang Aris buat? Keputusan terburuk. Yang pernah Kang Aris buat? Keputusan terburuk yang pernah gue buat. Nah ini apa ya? Terlalu banyak sebetulnya. Terutama berkaitan dengan sikap ke orang lain. Yang Berarti pada ujungnya menyesal gitu. nyesal karena akhirnya berdampak sikap dia berubah ke gue. Oh. Tapi kalau terburuk paling buruk ya, artinya gua harus sebutin. Tiernya paling buruk. Ya apa ya? Bentar. Yang paling buruk yang pernah. Ya mukul guru. Itu yang kasus yang tadi. Ya yang tadi pas SMP. Maksud gua tuh cuma pengen waktu itu pikiran gue cuma pengen nunjukin kalau gue berani gitu. Iya. Karena dia galak banget. Tapi penyesalan gue tuh ya, maksudnya itu guru loh kan, yang ngajarin gue gitu. Ya itulah penyesalan itu. Pak Kamal, minta maaf. Wah, mohon maaf. Pertanyaan ke-25. Dunia akan menjadi lebih baik ketika Dunia akan menjadi lebih baik ketika semua orang punya kepedulian, apapun itu. apapun itu. Ya, kepedulian terhadap HAM, terhadap lingkungan, terhadap ASI. Misalkan lu, Ernest kan ke ASI, lebih mengkampanyekan susu ASI ketimbang formula. AIDS, kanker seperti Panji. Kepedulian terhadap ya aktif, ya banyak kan aktivis lingkungan beneran, bukan lingkungan Pemda. Ya lingkungan beneran. Ya, maksudnya punya kepedulian lah. Misalkan lu peduli terhadap orang disabilitas. Gue yakin dunia bakal lebih baik kalau kita punya kepedulian gitu. Bukan so peduli ya, bukan peduli yang di kamera terus ini yang benar-benar peduli, dia concern gitu. Ya, saya sendiri selama ini sampah sih. That's why saya bawa sampah dari PLTSA kemarin dari Cina. Oh gitu. Ya, bawa buat itu sampah. Dan itu bukan kali pertama kali saya concern tiba-tiba peduli sampah, bukan. Karena memang dari 2000 kalau bisa dicek Facebook tahun 2009 2010 banyak kok konten-konten tentang marilah kurangi sampah plastik. Dan saya selalu setiap ke minimarket bawa pakai plastik enggak. Sebanyak apapun, saya bawa tas. Kalau tidak bawa tas baru. Tapi kalau belanjanya sedikit, tidak bawa tas tetap disakuin secukupnya. Rokok 2, coklat 1, penuh. Gitu. Jadi, ya artinya, cuman 1. 1 juga kalau kebanyakan ini banyak. Iya. Ya. Kayak intinya itulah ya. Ya sampah. Punya kepedulian terhadap apapun itu. Ya tergantung concernnya masing-masing lah. Peduli apa. Pertanyaan ke-26. Apa rutinitas pagi yang paling lama Kang Aris lakuin? Beda. Tiap tahun beda sih. Oh gitu? Tiap tahun beda ya? Musim-musim. Kalau sekarang lagi baca buku. Biasanya jam berapa tuh? Abis nganterin anak. Dan sebelum jemput anak. Baca buku. Tapi itu baru-baru lagi. Karena 10 tahun lebih udah nggak baca buku. Oh gitu? Iya, tapi bukunya kalau zaman aktivis tahun Malaka, sejarah gerakan kiri Indonesia, segala macam. Kalau sekarang demonstran. Yang gitu-gitu lah pokoknya. Das Kapital gitu ya. Lain Das Kapatilnya, Das Kapital. Sekarang lebih saya tuh nggak tahu kayaknya korban TikTok ya banyak buku-buku beli gitu 12 buku saya beli. Psychology of Money, Dark Psychology. Terus misalkan kayak mindset, terus juga Warren Buffett yang gitu. Saya kayak kepo lah sama orang sama sama saham gitu kan sama. Filosofi teras? Sebenarnya ada tapi belum baca. Oh gitu? Ya, gua 12 buku cuma baru baca 5. 12 buku baru baca 5 karena belinya juga baru 3 minggu yang lalu. Sebetulnya ada alasan khusus. Yang pertama banyak pekerjaan yang tertunda atau yang
pencairannya masih lama, atau ya daripada scroll TikTok terus. Ini saya pakai kacamata bukannya apa-apa ya. Saya tuh sering lihat layar rusak mata gitu. Jadi untuk menghindari itu, terus baca buku bisa mengurangi lihat scroll TikTok kayak gitu. Jadi baca buku. Terus yang ketiga, kalau konten di TikTok kan cuma setengah-setengah. Kalau di buku kan from A to Z-nya ada. Misalkan Psychology of Money dari awal sampai akhir itu dijelasin semuanya. Ternyata uang itu tentang psikologi, tentang bagaimana bukan seberapa banyak menghasilkan, tapi seberapa banyak mengatur. Seberapa bagus mengatur uang itu. Bisa jadi orang yang penghasilannya gede cepat habis, orang yang penghasilannya kecil masih ada duitnya gitu. Iya sih. Kayak gitu sih. Pentingnya psikologi of money. Itu yang paling ingat di Psychology of Money itu. Berarti itu rutinitas yang sekarang paling lama dilakuin waktu pagi itu. Yes, tahun ini itu sih, 2025 itu. Pertanyaan ke-27. Apa kenangan terbaik Kang Aris di tahun ini? Meskipun tahun ini Belum setengah. Ya, makanya aku juga bingung. Kalau 2024 sih, 2024 sih, ya berkesempatan menjadi juru kampanye dari salah satu paslon di pilkada. Oh itu tuh. Ya, kalau 2024, oh gini ya, biasanya. Oh seru ya, maksudnya. Mungkin lah tim-tim teman-teman gue yang lain juga mengalami hal yang sama, merasakan hal yang sama ya. Maksudnya, oh gini ya, maksudnya ikut dalam tim kontestasi pemenangan pilkada di 2024. Kalau di 2025 sih, karena masih bulan ini ya, kenangannya ya apa ya? Anak lulus SD. Bangga ya kan? Terharu gak sih Kang kalau itu? Banget. Kemarin digendong, sekarang udah SD, udah SMP lagi. Terharu banget pasti. Meskipun saya belum mengalami jadi ayah, at least pas keponakan saya. Pas gua tanda tangan Aris Karisma, di atasnya orang tua Wali Aziz, gua orang tua. Iya sih. Gua dulu murid. Gua langsung mikir orang tua ya. Gua orang tua. Ya itulah. Aji nangis gitu. Ya gak bantu. Itu yang paling berarti lu SD berarti nanti siap-siap aja Kang. SMP, SMA. Ya gitulah. Pertanyaan ke-28. Apa pertanyaan basa-basi yang paling sering Kang Aris dapatkan? Gua Garut aman. Usum naon di Garut. Orang suka dijawab, usum naon di Garut. Pura-pura cinta hanya karena hidupnya dibiayain. Itu ya basa-basi yang paling sering Ya. Kang Aris dapat. Pertama gini, musim apa? Gua kan nggak bertani. Garut aman tuh, gua bukan security, bukan security gitu. Ya juga sih ngapain nanya gitu ya. Dia juga sebetulnya yang nanya juga nggak pengen amat tahu kan? Iya, cuma basa-basi aja kan. Coba basa-basi yang paling sering Kang Aris dapat berarti. Ya, basa-basi yang paling basi. Oke. Nomor 29. Pertanyaan nomor 29. Lagu apa yang saat ini sering Kang Aris puter terus? Megan Thee Stallion. Semuanya. Waduh, saya gak tahu tuh ya. Megan Thee Stallion tuh udah agak lama sih, udah agak 5 tahunan, 5 tahun lebih kayaknya. Megan Thee Stallion tuh bandnya atau judul lagunya? Megan Thee Stallion artisnya. Artis, oh. Ramen Girl juga Ramen Girl. Oh, Ramen Girl? Ramen Girl. Tapi gue tetap suka yang pertama gue denger yang When Ada Abi Cover is Cashmere. Kalau enggak ya. Tapi relate ya kan sama Ramen Girl? Relate. Ramen Girl. Ramen Girl. Ya setidaknya gue nggak nyetel mangu lah. Gue mau menghindar gimana pun ada terus gitu. Iya sih. Ya walaupun di sound gue lagi matiin HP aja ada aja yang nyanyi. Entah orang yang lewat, entah orang yang mangu mulu gitu. Cerita kita. Iya, gue nggak benci Aris mah, gue nggak benci. Cuman
overplaying. Iya, iya, Overplaying aja sih. Overplaying. Ya, tapi kalau tetap gua masih di sela-sela pasti puter tetap Rich Brian tetap. Chris Brian. I don't give a fuck about motherfucking pop. I'm a Stick, fool. stick, Tua, everybody pop silver. Tapi saya penasaran nih, as a musician, menurut Kang Aris, lagu terbaik sepanjang masa awal. Ya itu menurut Kang Aris. Gua harus sebut satu ya. Satu aja. Rage Against the Machine, Know Your Enemy. Oke. Itu ya. Rage Against the Machine, Know Your Enemy. Coba. Ada alasan tersendiri gak? Atau mau sampai situ aja biar orang penasaran? Coba dengar lirik terakhirnya. All of which your American dream, all of which your American itu diulang-ulang terus kata itu. Itu The best. the best banget udah nggak ada alasan lah itu the best banget. Musisi, saya lihat di scroll Nirvana nih yang paling menonjol karena ada 2 postingan yang dulu sama yang baru-baru. Mungkin Kak Aris gak sadar atau mungkin saya aja yang sadar. Gue suka Nirvana, tapi nggak sebegitunya. Gue cuma menghargai sebagai ikon bahwa pembawa gerang gitu ya. Oh iya, grunge. Kan Smell Like Teen Spirit itu udah jadi anthemnya anak muda pada tahun 90-an lah. Bahkan 94 udah meninggal. Iya. 94 udah meninggal. Jadi ya 90 lah, 90, 91, 92. Artinya SD dong. Iya, SD. 94 kan gue SMP. Ya SD. Iya juga sih. Kamu Tapi kan setelah meninggal lagu itu masih terus dibawain di festival, masih terus dibawain. Karena Smell Like Teen Spirit itu bener, spiritnya emang bener. Bener. Mau perubahan. Baru gitar doang ceng cet, udah spiritnya udah ada gitu. Waktu itu grunge ber aneh banget itu. Kok ada gitu grunge? Iya. Kalau musisi? Ngebating-batingin gitar gitu ya. Iya. Kalau musisi terbaik menurut aku siapa? Rage Against the Machine. Oh itu tetap ya. Rage Against the Machine. Tetap ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-30. Apa tujuan hidup Kang Aris berbeda dengan tujuan karir? Tujuan hidup yang berbeda dengan tujuan karir. Iya. Tujuan hidup. Dulu tuh gue tuh pengennya tuh ya di rumah bangun tidur, dijemput panitia, dia datang ke hotel, make up artist datang ke venue, ke panggung, manggung, perform, balik lagi, dijemput lagi panitia, bawa ke hotel lagi, udah gitu hidup gua, dibayar, udah. Anak band banget lah ya. Bisa band, bisa pertunjukan apapun. Seni pertunjukan lah ya. Seni pertunjukan. Gue pengennya gitu hidup gua, cita-cita gua tuh gitu. Tapi ya takdir berkata lain lah. Takdir berkata lain. Tapi gue sempat merasakan itu. Walaupun tidak sekelas siapa gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan ke-31. Apa kejadian yang tidak ingin Kang Aris alami lagi di tahun ini? Yang tidak ingin dialami lagi tahun ini. Kejadian yang tidak ingin dialami lagi di tahun ini. Bangkrut. Iyalah, 3FM kan bangkrut. Tapi at least pernah berjaya lah. Pernah berjaya. Tapi bangkrutnya juga untung langsung dijual pada saat belum murah-murah amat. Masih mahal lah itu. Coba kalau 2025 dijualnya udah nggak ada harganya. Pada saat itu radio masih jadi perebutan lah gitu ya. Udah enggak, tapi masih ada gitu. Udah enggak, masih ada yang mau beli. Masih ada yang mau beli dengan harga yang lumayan. Oke. Semoga tidak terulang lagi ya Kang, si bangkrutnya itu. Iya, karena gue pikir dari dulu pasti ini bakal berjaya selama, nggak mungkin bubar lah, udah ramai banget kayak gini. Optimis aja. Iya, optimis banget tuh. Ya, tapi berkehendak lain dan emang zamannya juga udah berubah katanya. Iya, jangan berubah. Nokia aja bisa gitu. Nyatanya itu. Nokia aja yang pede bisa gitu, apalagi cuma 3FM. Nah ini, pertanyaan ke-32. Apa rutinitas yang sering kamu lakukan tapi kamu benci hal itu?
Itu sering nih. Scroll TikTok. Itu kayak otomatis gak sih? Otomatis. Berarti benci hal itu sebenarnya. Benci banget. Gue sampai don't know what to do. Oh gitu. Don't know what to do. Scroll TikTok tuh kayak yang otaknya kemana gitu. Tes. Pas udah 30 menit baru bikin. Aing nenaun. Nyepak 30 menit, nyepak sajamnya. Atau lihat ini IG yang searching di play terus sampai ke bawah. Iya sih. Niatnya satu, malah terusan ke bawah. Terusan gitu. Itu yang paling hal benci saat ini. Iya, gue benci banget. Terus dilakuin gitu. Dilakuin. Emang secara tidak sadar juga ya. Sadar. Makanya harus sering-sering nongkrong kayaknya. Kayaknya sih. Supaya nggak gitu. Ya harus sering-sering ke dunia nyata gitu, real life. Real life. Oke, pertanyaan ke-33. Kalimat apa yang paling menyakitkan yang pernah Kak Aris terima? Awalnya menyakitkan tapi akhirnya gue berdamai dan itu jadikan jokes. Itu yang tadi kakeknya bikin dodol piknik, bapaknya bikin antares, anaknya bikin masalah. Gue tuh sakit awalnya, tapi sekarang udahlah jadi jokes aja. Damai, saya berdamai dengan itu. Menertawakan kesakitan itu. Iya. Awalnya sih cing benalu pisan orang. Benalu keluarga ya. Sosok bela bangsa tapi benalu keluarga, sosok aktivis bela bangsa tapi jadi benalu keluarga. Itu sakit betul. Tapi lama-lama jadi ya udah berdamai dan jadi jokes lah. Bayang sih pas waktu pertama dengar hal itu, terus nyelekit. Selanjutnya pertanyaan ke-34. Kenapa orang rata-rata doyan banget yang repot-repot? Padahal ada cara yang gampang gitu. Nah, itu kayaknya di Indonesia tuh punya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Iya sih. Jadi dibikin sulit supaya ada kerjaan, ada effort. Mungkin itu. Sementara saya begitu. Oke. Bagus juga itu ya. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Ya karena kemarin juga rame pas waktu Pak Prabowo komen tentang birokrasi. Ya, betul. Birokrasi Indonesia cina pabaliut cina gitu dah. Pabaliut sih jadi udah langsung cut gitu dah gitu. Padahal bisa Ya gitu dah. jangan jauh-jauh lah. Kadang-kadang di kabupaten juga kan suka gitu. Ke ajudan, ke kabag umum, ke mana, ke sana. Nggak nyampe. Ya, Sama. Tadi kan PH kerjaan sih kakak. Ya mencari kerjaan supaya ada usaha. Supaya ada usaha. Mungkin itu bentuk ujian. Mohon tenang, ini ujian. Mohon tenang, ini ujian. Oke, pertanyaan ke-35 nih. Ini sampai kapan? Kayaknya 5 lagi cukup lah, 5 lagi cukup. Ya oke. Kang Aris itu hidup itu untuk jadi bebas atau untuk jadi diterima sih? Oh cis, ini paling untuk jadi bebas atau jadi terima? Jadi bebas dong. Jadi bebas. Jadi bebas. Ya, kamu kalau nanyanya 2015 saya bakal jawab lain. Untuk diterima. Kalau sekarang untuk jadi bebas. Iya. Karena untuk jadi bebas belum tentu keterima kan? Ya, nggak apa-apa. Yang penting jadi bebas. Artinya menentukan mau pergi kemana sekarang, makan apa sekarang bebas, enak. Kayak gitu. Apalagi kalau didukung financial freedom. Iya, itu lebih bebas lagi. Itu lebih bebas lagi. Oke, pertanyaan ke-36. Apa kegelisahan Kang Aris tentang pendidikan di Indonesia? Banyak banget kegelisahan gua pendidikan di Indonesia ya. Kayaknya pendidikan di Indonesia tuh bikin orang pinter memang, tapi nggak boleh lebih pinter dari penguasanya. karena memang kayak menurut saya ya memang kayak gitu. Terus kegelisahannya, kenapa sih anak-anak Kementerian Pendidikan menyekolahkannya di luar negeri dengan alasan karena di sana lebih bagus katanya. Kan lu yang bikin pendidikannya. Kan lu yang bikin. Itu ibaratkan
Lu menjadi tim kreatif di TV, terus melarang anak lu nonton TV. Jangan itu acara sampah, padahal lu yang bikin. Ibaratkan tukang nasi goreng, lu jangan makan nasi goreng yang ini, mending beli makan yang bagus. Kan lu yang bikin. Jadi bikin sesuatu untuk anak orang, tapi anak sendiri nggak boleh, karena ini racun. Gitu. Jadi seolah-olah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa soal-soal di Indonesia di teknologi yang maju ini, email tuh udah lama loh. Dari tahun berapa udah ada email. Tapi masih secara fisik dikirimkan ke daerah-daerah. Alasannya katanya karena takut ada kecurangan. Lah, kecurangan. Orang pusat nggak percaya sama guru di daerah. Lah, terus gua harus percaya anak gua disekolahin ke guru di daerah. Itu ketiga. Yang keempat, dia terlalu hafalan lah. Meve, Bumayu, Saurnepu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, untuk Pluto. Kenapa gua ngapalin? Sementara Pluto udah keluar dari tata surya. Sekarang kamu penggemar apa ya? Penggemar Metallica. Tahu personilnya, kapan Metallica konser, album-albumnya apa saja. Diajarin di sekolah? Enggak. Kenapa bisa tahu? Karena minat. Berarti kuncinya pendidikan Indonesia harus dibikin minat, bukan bikin hafal. Itu. Jadi yang ditumbuhkan tuh minat. Terus tulisan gue tuh, guru tuh nggak ada seleksi gitu. Yang jadi guru tuh seolah-olah karena nggak jadi dokter, karena nggak jadi itu, jadi guru lah. Jadi guru tuh kayak pilihan terakhir. Iya, kayak last chance gitu. Nah, kayak last chance. Gitu. Jadi nggak bisa. Harusnya pendidikan itu dibikin minat. Orang selama tidak minat nggak bakal mau. Nggak bakal mau tahu. Anak gua dulu disuruh nyanyi. Nggak disuruh nyanyi. Emang gue pengen anak gue yang bungsu itu penyanyi. Dia nyanyi lancar. Nadanya benar segala macam. Tapi pas SD dia nggak mau nyanyi lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi ada kelebihan lain. Dia jadi hafal sampai lebih dari 100 bendera negara. Ini negara apa, ini negara apa. Oke. Ada kelebihan lain yang muncul ya? Padahal gue pengen penyanyi. Tapi pada akhirnya dia jadi yang lain. Ya it's okay lah. Orang tua tuh nggak usah nuntut anak harus jadi apa. Yang penting dia jadi diri sendiri lah. Tapi kita wajib mengingetin dampak positif dan negatifnya. Itu aja. Oke, itu yang kita perlu untuk pendidikan Indonesia. Betul. 4 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan ke-37. Pernah nggak Kang Aris dibanding-bandingkan sama teman yang lebih sukses? Sering. Gimana rasanya? Sering. Gimana saya? Aduh. Sering. Kamu mau kalah sama dia, mau udah sukses, lu mau masih kayak gini. Ya, nggak sakit hati, aneh. Oh, enggak ya? Enggak. Ya? Karena gue nggak ngerasa bertanding. Gue nggak ngerasa bertanding. Sekarang kalau diajak debat juga dia nggak bakal ngerti tentang makna sukses. Coba menurut lu sukses apa? Sukses apa? Sukses itu ketika apa yang diinginkan tercapai. Terus dia tahu dari mana keinginan gua apa? Iya sih. Ya kan? Misalkan gini, ada yang kepinginnya dia tuh omsetnya 500 miliar, tapi dapatnya cuma 100 juta. Ya nggak sukses lah. Tapi yang keinginannya 50 miliar, tapi dia punya 100 miliar, jadi dia lebih dari sukses. Iya sih. Jadi gak fair dibanding-bandingkan karena proses Wah, prosesnya beda, tekanan sosial beda, lingkungan beda, startnya beda, bebannya beda. Siapa tahu yang gajinya 8 juta, yang gajinya 18 juta, dia nanggung adik-adiknya S2. Tapi yang gajinya 3 juta dia nggak ada tanggungan apa-apa, belum nikah pula. Itu makanya aneh sama yang banding-bandingin itu. Makanya ngapain sakit hati ya? Iya, makanya ngapain sakit hati gitu. Oke. Pertanyaan ke-38. Dalam hidup Kang Aris, apa saja yang harus terus dikembangkan? Cuma 3 sih. 3 apa aja tuh?
skill, wawasan, kenalan. Dan itu selalu gue pegang setiap hari. Gue harus kembangin itu terus. Skill harus bertambah, wawasan harus bertambah, kenalan harus bertambah. Jadi jangan puas dengan ketiga hal itu. Iya, harus terus bertambah. Karena cuan itu datanya dari 3 itu. Iya sih, relasi ya. Iya. Itu ya 3 hal. Ya artinya cuan memang dari itu, tapi bukan cuan tujuannya juga. Iya. Tapi cuan bakalan nyamperin dari itu. Tapi value gua bakal lebih bervalue kalau kita bertambah 3 itu. Kanyaho kabisa kawauhan musik Sunda mah. Gitu. Kanyaho kabisa Kawauhan tah eta. Pertanyaan ke-39. Anjir. Kenapa kita harus peduli sama masalah sosial kan? Padahal hidup sendiri aja susah nih. Kenapa kita harus peduli kepada masalah sosial sementara hidup kita susah? Ya apa ya? Karena kita semua itu, karena kalau semua mikir kayak gitu ya nggak akan ada jembatan lah. Kita ini kan bagian dari sebuah puzzle. Iya. Kalau kita sebagai puzzle kita hilang, ya nggak lengkap lah. Iya, ada yang kosong. Ya, maksudnya jangan sampai gini, mana teripu, tegudulungan batur. Ulah gitu. Artinya kita tuh puzzle. Kita harus, kalau kita nggak ada, ya nggak lengkap puzzle-nya. Jadi seribu apapun, kalau kita punya kesempatan untuk nolong orang, misalkan kita udah makan nih, tapi masih ada sisa nih, duit, ya kasih aja, nggak apa-apa. Jangan egois gitu. Oke. Jadi gambarnya bakal lengkap kalau kita sebagai puzzle gitu, memenuhi itu gitu. Pertanyaan terakhir, pamungkas, last question. Waduh, biasanya berat nih yang terakhir nih. Oke, pertanyaan ke-40 Kang. Oke. Terakhir nih. Pesan terakhir buat yang nonton. Pesan terakhir ada 2 sih. Yang pertama, jangan memandang rendah orang karena suatu saat bisa jadi lu butuh dia. Yang kedua adalah ikuti kata hati, abaikan kata orang. Gokil. Tepuk tangan untuk Kang Aris Karisma. 2 jam lebih lah kita kan ngobrol. Thank you Garut Boys. Garut Voice. Terima kasih kepada Kang Aris Karisma yang sudah bersedia mengobrol di sini. Sama-sama. Ya, mohon maaf Kang kalau ada yang kekurangan atau ada yang kelebihan. Pokoknya jangan kapok main ke sini. Siap. Nanti kita bikin surprise bareng-bareng. Tunggu aja surprise-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih and bye-bye. Bye. Ya, ayo.